Pada hadis yang ke-6 kata penulis hafizahullah taala, al-haditsus sadis, hadis nomor 6, fi fadli tilawatil Quran wa adabihi, tentang keutamaan membaca Al-Quran beserta adab-adab membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nabi kita bersabda, bacalah kalian Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-hadisu dalilun ala fadli tilawatil Quran. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi sekedar membaca saja Al-Quran itu punya berkah di situ. Wa azimu thawabihi indallahi ta'ala, dan besarnya pahala di sisi Allah. Wa annahu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamati fi dukhulil jannah, dan bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan. Anda kalau mengurus sesuatu tidak ada orang dalam, kadang-kadang susah. Biasanya nanti diperlancar kalau ada orang dalam. Nah itu namanya syafaat. Yang tadinya antum ngantri dibuat jadi cepat. Yang tadinya tidak bisa diurus dibuat jadi bisa diurus karena ada pemberi syafaat di situ. Nah, demikian juga pada hari kiamat ada di antara manusia yang mungkin celaka, namun karena syafaat-syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuknya, kemudian dia selamat. Berikutnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, penulis membawakan hadis lain di sini, yu'tabil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi. Pada hari kiamat Al-Qur'an akan didatangkan dan juga para pembacanya yang dahulu di dunia mereka mengamalkan Al-Quran, dan orang yang mengamalkan Al-Quran punya keistimewaan dibanding sekedar membacanya. Kata Nabi kita SAW, pada hari kiamat Al-Quran dan orang yang membacanya atau yang mengamalkannya akan didatangkan pada hari kiamat. Taqadumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran, kemudian akan maju di depannya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Wa daraba lahum Rasulullah SAW salasata amsalin ma nasituhunna ba'd, dan Nabi SAW memberikan permisalan tentang dua surat tersebut, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran, dengan 3 macam permisalan yang aku tidak pernah melupakannya setelah Nabi sebutkan. Nabi bersabda, ka'annahuma ghamamatan. Yang pertama, Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang seperti 2 awan mendung, au zullatani saudawani bainahuma syarkun, atau 2 naungan yang di tengahnya ada cahaya, au ka'annahuma hizqani min tayrin sawaf, atau mereka akan datang pada hari kiamat seperti burung-burung yang berbaris-baris, 2 rombongan burung yang berbaris-baris. Tuhajani an sahibihima, mereka akan memberikan argumen untuk membela orang-orang yang dahulu di dunia membacanya. Taib. Kemudian paragraf berikutnya di sini penulis memberikan peringatan agar sekiranya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk banyak membaca Al-Quran. Dan memang ikhwan rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di paragraf ini, fa inna likasratil qiraati fi Ramadan maziyatan khassah. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu punya keistimewaan, punya ciri khas yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah lebihkan. Laisat li ghairihi minasyuhur, yang Allah tidak berikan di bulan-bulan yang lain. Liyaqtani masyarafaz zaman fi hadha syahr, agar sekiranya kita dapat mengambil manfaat dan kemuliaan waktu di bulan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan tempat serta kemuliaan waktu pada tempat dan waktu tertentu. Wa qiraatul Qur'an fi layali Ramadan laha maziyah. Kemudian kata beliau, membaca Al-Quran di bulan Ramadan di malam-malam hari juga punya keuntungan tersendiri, punya keistimewaan. Banyak hadis ikhwan rahimakumullah yang mengisyaratkan baca Al-Quran itu di malam hari. Ya walaupun kita tidak katakan baca Al-Quran hanya boleh di malam hari, tapi membaca Al-Quran di malam hari spesial memang. Dan beberapa hadis mengisyaratkan akan hal itu. Seperti di hadis yang lain kata Nabi SAW, Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani yaumal qiyamah. Quran dan puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Dua-duanya membela orang yang mengamalkannya di dunia dengan cara berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Quran, mana'tuhu anin naumi bil-lail. Aku dahulu di dunia, aku menghalanginya dari tidur di waktu malam, sehingga dia membaca Al-Quran, dia membaca diriku, kemudian dia tidak tidur. Nah, ini ada isyarat bahwasanya Al-Quran dibaca pada malam hari. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, man qara'a asyra ayatan fil lail
lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa membaca Al-Quran di malam hari minimal 10 ayat, maka dia tidak dicatat atau dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang lalai. Di hadis yang lain, siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tersendiri membaca Al-Quran di malam hari. Maka manfaatkan waktu malam antum untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa jangan tidur sebelum baca Al-Quran, apalagi baca Quran sambil sholat. Kata para ulama, itu adalah sebaik-baik tempat untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran sambil sholat. Fa inna lailatan qati'u fihi syawagil. Di antara sebabnya kenapa spesial sekali membaca Al-Quran di malam hari adalah karena malam hari itu terputusnya berbagai kesibukan. Tidak ada lagi kesibukan. Wa tajtami'ul himam. Kemudian berkumpulnya pikiran, fokus. Wa yatawata'ul qalbu wal lisanu ala tadabbur. Kemudian hati dan lisan menjadi selaras untuk merenungi Al-Quran. Wallahul musta'an. Baik, kemudian di halaman 21. Paragraf kedua, wa 'alal qari'i an yata'addaba bi adabi at-tilawati allati yanbaghi at-tahalli biha. Dan hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an dia memiliki adab, yaitu adab-adab tilawah. Berikut yang akan kita sebutkan beberapa adab membaca Al-Qur'an. Yanbaghi at-tahalli biha, yang hendaknya seseorang dia berhias dengan adab-adab tersebut. Yang pertama, ikhlasun niyati lillahi ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala membaca. Sebelum antum baca, tanya dulu diri antum. Saya baca untuk apa? Apakah saya baca karena ada tamu di rumah, kemudian saya baca Quran sehingga dia dengar, sehingga dia tahu bahwasanya kebiasaan saya kalau di rumah adalah baca Quran. Yang kedua, wal qiraatu ala toharoh. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci, artinya setelah berwudu. Wasiwaku, kemudian bersiwak, sikat gigi sebelum membaca Al-Quran. Lianna dzalika min ta'zimi kalamillah, karena hal itu bagian daripada mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi an yatalaffadhu bil Qur'ani wa man iktafa bin nazi al mujarrad lam yakun qari'an. Kemudian kalau orang membaca Al-Quran, maka dia perlu melafalkan, artinya perlu dia ucapkan Al-Quran itu. Tidak boleh dia hanya lihat dan membaca dalam hati. Itu tidak termaksud membaca, tidak mendapatkan pahala baca. Wala yahsulu lahu sawabu tilawah, dia tidak mendapatkan pahala tilawah sebagaimana dikatakan dalam At-Tamhid Ibnu Abdul Bar dalam catatan kaki, dan juga difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahumullahu taala. Wa alaihi an yatadabbaru ma yaqra. Kemudian hendaknya dia membaca dengan tadabbur, perenungan. Sebisanya antum baca terjemahan. Li'anna hadza minal maqasidil matlubah, karena inilah yang dituntut, tujuan-tujuan yang memang dituntut, diinginkan. Kita baca Al-Quran tidak sekedar membaca, tapi juga dengan tadabbur. Siapa di antara kita yang pernah menghatamkan Al-Quran beserta dengan terjemahannya? Kalau antum belum pernah, maka antum belum mendapatkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk dibaca dengan tadabbur, dengan merenungi maknanya. Nah, kalau kita tidak bisa bahasa Arab, dengan cara apa kita mengetahui makna Al-Quran? Wa min adabit tilawati, dan diantara juga adab tilawah, an yasjuda al-qari'u idza marra bi ayati sajadah. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran dia sujud ketika melewati ayat sajadah. Maka diperbolehkan baik dalam keadaan sholat ataupun dalam keadaan tidak sholat. Hanya saja di sini penulis memberikan pendapatnya, wa huwa ala wudu'in, dan itu disyaratkan berada dalam keadaan wudu fi ai waktin kana, pada waktu kapanpun. Ya, sekalipun di pendapat yang lain itu tidak mesti dalam keadaan berwudu, disyariatkan juga untuk kita sujud tilawah. Kemudian paragraf berikutnya penulis mengingatkan di antara adab membaca Al-Quran jangan sampai saling mengganggu di antara kita di saat membaca. Nabi kita SAW diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda ketika beliau sedang itikaf di masjid, ya, beliau mendengarkan bacaan para sahabat dengan nyaring. Fakasyafa as-sitra, beliau membuka tirai tenda beliau lalu bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah. Ketahuilah sesungguhnya setiap dari kalian itu sedang bermunajat, ngobrol kepada Rabbnya. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha. Janganlah salah seorang di antara kalian atau sebagian dari kalian mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Jangan kalian saling mengangkat bacaan ketika membaca Al-Quran. Di dalam riwayat yang lain, au qala fis shalah, ketika salat. Allahumma ja'alil Qur'ana al-azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang agung ini sebagai cahaya hati kami, wa nura sudurina, dan juga cahaya dada-dada kami, wa jila'a ahzanina, serta pelipur lara dari kesedihan kami, wa dhihaba humumina,
penghilang kegundahan kami, wa dalilana ilaika wa ila jannati na'im, serta argumen kami, bukti kesungguhan kami untuk menuju surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, ya Allah ingatkan kami dari apa yang kami lupa tentang Al-Quran, wa allimna minhu ma jahilna, dan ajarkan kami dari Al-Quran tersebut apa yang kami jahil darinya, warzuqna tilawatahu ala ma tuhibbu wa tardah, dan rezekikan kepada kami pembacaan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, ampunilah kami ya Allah, kedua orang tua kami dan juga seluruh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan Quran antum ketika di bulan Ramadan. Al-Quran itu dari semua sisinya berkah. Mau dipandang saja, pegang, dibawa-bawa, khususnya dibaca, dihafalkan, dijadikan bacaan sholat, jadikan zikir harian. Ini semua pintu-pintu keberkahan dari keberkahan Al-Quran. Bahkan di hadis yang lain Nabi kita SAW mempermisalkan orang membaca Al-Quran itu, khususnya orang mukmin, masalul mu'min yaqra'ul Quran kamasali al-utrujjah. Orang beriman yang baca Quran itu seperti buah utrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muha hulwun. Baunya harum dan rasanya manis. Adapun yang tidak baca Quran seperti tamar, kata Nabi. Tidak ada baunya tapi rasanya tetap manis. Tapi orang munafik kalau dia juga baca Quran, kamasali ar-raihanah, seperti buah raihanah. Baunya harum tapi rasanya pahit. Para ulama memberikan faedah di situ. Bayangkan orang munafik saja kalau dia baca Quran, masih Nabi misalkan dengan buah raihanah yang punya aroma yang wangi, masih ada bagus-bagusnya. Bagaimana lagi dengan orang yang beriman? Baik, hadis yang ketujuh. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, fi wujubil amali bil Quran, wajibnya beramal dengan Al-Quran. Di hadis ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Di hadis sebelumnya dikedepankan pahala membaca, terutama di bulan Ramadan. Tapi jangan lupa, membaca Al-Quran tidak sampai di situ, harus disertai dengan amalan. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah pembelamu atau yang akan berargumen memberatkanmu. Al-Quran itu akan menjadi hujjah, pembela pada hari kiamat, atau menjadi pemberat yang akan bersaksi di hadapan Allah untuk memberatkan orang yang membacanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini terdapat dalil akan wajibnya beramal dengan Al-Quran, bertaqayyudi bi awamirihi wa nawahi, dan mematuhi perintah-perintah di dalam Al-Quran serta larangan-larangannya. Wa annahu hujjah, bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi pembela bagi orang yang mengamalkannya. Wattaba'a ma fihi, dan mengikuti apa yang ada di dalamnya. Wa hujjatun ala, serta menjadi pemberat atau bantahan yang akan memberatkan man lam ya'mal bihi, orang yang tidak mengamalkannya, walam yattabi' ma fihi, dan tidak mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagian salaf berkata, ma jalasa ahadun al-Qur'an, tidaklah ada seorang pun yang duduk sambil membaca Al-Quran, faqama anhu saliman, lalu dia berdiri dengan selamat. Paham maksudnya? Tidak ada orang yang baca Al-Quran duduk lalu dia berdiri selamat. Bal imma an yarbah au an yakhsar. Ketika dia berdiri, dia akan menjadi salah satu di antara dua orang. Satu dia beruntung, yang satunya dia rugi. Apa maksudnya beruntung? Ketika dia baca Quran, kemudian dia menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dia baca. Dan kapan dia merugi? Ketika dia baca Quran, dia lewati ayat-ayat syirik, larangan kesyirikan, perintah-perintah tauhid. Ketika dia berdiri kemudian dia meminta pertolongan, dia datang di kuburan. Dia meminta hajat, dia datang di kuburan. Ketika dia melewati ayat-ayat Al-Quran melarang untuk mendekati zina, kemudian dia berdiri lalu mengambil HP-nya, chatting dengan lawan jenis yang akan mengantarkan kepada perzinahan. Baik. Inilah makna di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi syifa, kesembuhan, wa rahmatun lil mu'minin, serta rahmat bagi orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beruntung. Al-Quran itu menjadi kesembuhan dan rahmat baginya. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan yang penggalan yang kedua ini orang yang merugi. Dan tidaklah orang-orang zalim itu kecuali dia semakin berkurang atau semakin merugi dengan Al-Quran tersebut. Maksudnya dia baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Baik. Paragraf berikutnya penulis memberikan peringatan juga bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sejatinya untuk kita benarkan berita-beritanya, beramal dengannya, mengikuti perintah-perintahnya serta menjauhi larangannya. Dan inilah yang dimaksud dengan tilawatun hukmiyah, membaca secara hukum, bukan hanya secara lafal.
Baik, wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan anna lafdhu at-tilawah, bahwa lafaz at-tilawah, lafal membaca, idza utliqa fi misli qoulihi ta'ala, jika itu disebutkan seperti di dalam firman Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, mereka adalah orang-orang yang kami turunkan kepadanya Alkitab, kami berikan kepadanya Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya pembacaan. Tanawala al-amal bil Qur'an, maka itu mencakup amalan dengan Al-Quran. Jadi membaca haqqa tilawah, membaca Al-Quran, itu masuk di dalamnya mengamalkan Al-Quran. Dan ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya yang membaca dengan sebenar-benarnya membaca adalah an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu, dia halalkan yang halalnya dan dia haramkan apa-apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Wa yaqra'ahu kama anzalahu Allahu, dan dia membacanya sebagaimana yang Allah turunkan. Wala yuharrifal kalima, dia tidak menyelewengkan kalimat-kalimatnya. Wala yata'awwala minhu syai'an ala ghairi ta'wilihi, dia tidak melakukan penafsiran yang tidak sesuai dengan tafsirnya. Juga Mujahid rahimahullahu taala tentang ayat yang tadi kita bacakan, beliau mengatakan maksudnya adalah yattabi'unahu haqqa ittiba'ih, dia mengikuti dengan sebenar-benarnya pengikutan. Wa ala hadza darajas salafus salih min hadhil ummah, inilah yang diamalkan oleh para ulama kita. Mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian beramal dengannya dan mengamalkannya pada segala aspek kehidupan mereka. Baik, kita bacakan doanya karena paragraf berikutnya ini masih sama dengan apa yang telah beliau sampaikan, yakni mengamalkan Al-Quran, dan itu memang wajib untuk kita mengamalkan Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawata kitabika alal wajhil ladzi yurdika anna. Ya Allah, rezekikan kepada kami pembacaan kitabmu sesuai dengan apa yang engkau ridhoi untuk kami. Waj'alna ya ilahana mimman yuhilla halalahu, dan jadikan kami di antara orang-orang yang menghalalkan apa yang halal di dalam Al-Quran. Wa yuharrim haramahu, dan apa yang haram kami haramkan. Wa ya'malu bimuhakkamihi, dan menjadikan kami di antara orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang telah jelas maknanya. Wa yu'min bimutasyabihi, dan beriman dengan apa-apa yang samar maknanya. Wa yatluhu haqqa tilawatihi, dan membacanya sesuai dengan pembacaan yang sebenarnya. Waghfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin. Nah, hadis yang ke-8, fil hasi alal bazli wal jud, adanya anjuran untuk memberi dan bersikap dermawan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika itu di bulan Ramadan dia ditemui oleh Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran, dan Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan, dan mereka saling menyimak Al-Quran. Qala Rasulullahi ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, bahkan melebihi kedermawanannya dengan kebaikan, melebihi angin yang berhembus. Nah, muttafaqun alaihi. Hadis ini terdapat anjuran untuk kita berbuat dermawan, infak pada setiap waktu, wa ziyadah fihi fi syahri Ramadan, dan terdapat anjuran untuk menambah kedermawanan tersebut di bulan Ramadan. Li'anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Abbas telah mensifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kedermawanan, bahkan beliau dermawannya di bulan Ramadan itu melebihi dermawannya pada waktu-waktu yang lain. Baik. Wal judu, dan kedermawanan itu maksudnya sa'atul ita atau sa'atul ata wa kasratuhu, banyaknya atau luasnya pemberian, besarnya pemberian, dan sering, itu dermawan. Taib. Dan ada riwayat dari Anas bin Malik, Nabi kita tidaklah diminta tentang sesuatu alal islami, maksudnya di sini agar seseorang itu masuk Islam, kecuali beliau pasti akan memberikannya. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta sesuatu, Nabi memberikannya gonaman baina jabalain, kambing sebanyak satu lembah. Faraja'a ila qaumihi, maka orang itu kembali kepada kaumnya lalu mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian.
fa inna Muhammadan yuti ata'an la yakhsha al-faqah. Nabi kita Muhammad itu ketika dia memberikan sesuatu dia tidak pernah takut untuk melarat. Nah, jadi kaidahnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis ini, jika antum punya kebaikan yang selama ini dipelihara belum Ramadan, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di bulan Ramadan kebaikan itu harus ditambah. Apa saja kebaikan antum di bulan lain selain Ramadan? Baik itu kedermawanan, sering memberi, atau kebaikan yang lain, maka saat Ramadan ditambah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam amalan tersebut kita ada mendapatkan dua keutamaan. Satu, keutamaan dermawan itu tentu diberikan pahala. Keutamaan yang kedua, ketika kita tambah kualitas dan kuantitasnya di bulan Ramadan, maka itu kita mendapatkan pahala ittiba. Ya, sebagaimana di halaman berikutnya Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan. Sangat dicintai atau dianjurkan bagi seseorang untuk menambah kedermawanannya, menambah kebaikannya di bulan Ramadan. Iqtidaan bir Rasul. Alasannya yang pertama, untuk mencontoh Rasul. Wali hajatin nasi fi ila masalihihim, dan dikarenakan di bulan Ramadan terdapat kebutuhan manusia untuk maslahat mereka. Wali tasyaguli kasirin minhum bis-shaumi was-salati an makasibihim, dan dikarenakan di bulan Ramadan itu banyak di antara kaum muslimin yang sibuk dengan puasa dan salatnya, sehingga mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hendaknya kita bantu. Dan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bagus untuk kita cari ya di bulan Ramadan. Orang miskin yang hebat, mereka memandang Ramadan itu sebagai tempat untuk menyibukkan diri dengan ibadah, sehingga mungkin pendapatan mereka berkurang. Yang seperti ini kita bantu. Justru di bulan Ramadan bukan mereka jadikan kesempatan untuk mencari dunia yang lebih, tapi di bulan Ramadan mereka sibukkan diri untuk ibadah. Kalau ada orang-orang yang seperti ini yang lebih bagus untuk dibantu ya, supaya kebutuhannya terpenuhi, apa-apa yang dibutuhkan ada, sembari dia menyibukkan diri untuk ibadah ya. Karena sebagian manusia melihat Ramadan, sisi keberkahan Ramadan itu dari segi bisnisnya. Karena omsetnya meningkat di bulan Ramadan, dia pandang itu berkahnya Ramadan. Oh, bulan mubarak, bulan penuh berkah, inilah berkahnya, omset saya naik ya. Berkah Ramadan tidak serendah itu. Dan memang tidak ada hadis-hadis ataupun di dalam Al-Quran yang menganjurkan kita berbuat lebih di bulan Ramadan itu dari segi dagang atau kerja dunia atau bisnis ya. Justru di bulan Ramadan kita dikurangi jadwal kerja ya, pemerintah kita mengurangi waktu kita masuk ya kan. Mungkin persepsi kita selama ini keliru. Kita memandang Ramadan itu berkahnya pada omset bisnis. Keliru. Tidak ada seperti itu dalam hadis. Tidak ada seperti itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Berkah Ramadan itu pada dunia, ya, pada bisnis. Tidak ada hadis-hadis Nabi, wahai para sahabat, kalau datang Ramadan tambah jualan kalian karena berkah Ramadan tersebut. Tidak ada seperti itu. Nah, kemudian wa qad kana as-salafus salih min hadhil ummah yahrisuna ala it'amit ta'am wa taftiris shaimin bima yashba'uhum. Para salafus salih dari umat ini sangat antusias pada bulan Ramadan memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan juga memberikan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa dengan apa yang mengenyangkan mereka. Bahkan sebagian salaf man yu'siru bi faturihi. Ya, fatur beda dengan futur. Fatur itu takjil kalau kita. Dan sebagian ulama kita bahkan ada yang memberikan makanannya atau berbukanya wa huwa shaim, padahal dia juga berpuasa. Dia berikan pabukanya kepada orang lain ya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, wa Dawud at-Ta'i, wa Malik bin Dinar, wa Ahmad bin Hambal rahimahumullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan i'anatul fuqara'i bil it'am fi syahri Ramadan huwa min sunanil Islam. Membantu orang-orang miskin dengan makanan di bulan Ramadan itu bagian daripada sunnah Islam. Wa min turuqis shadaqah, kemudian paragraf terakhir ini jalan-jalan sedekah pada bulan Ramadan. Saya sebutkan saja langsung. Memberi makan, kemudian takdimu lil usari al fakir, dan memberikannya kepada orang keluarga-keluarga miskin. Awid da'watu ilaihi, atau mengundang mereka untuk makan. Atau seandainya ada orang yang melihat hal meninggalkan hal itu, ilama huwa anfa'u lil fakir, dan mengambil sesuatu yang lebih bermanfaat untuk orang miskin, seperti memberikan uang atau pakaian atau makanan yang dia akan bermanfaat untuk orang miskin dan bisa mengambil faedahnya, manfaatnya secara bertahap, fahada aula, maka ini lebih diutamakan.
karena maksud dari perintah ini adalah atau amalan ini adalah sekiranya orang yang bersedekah bisa mengambil manfaat dan juga orang miskin bisa mengambil manfaatnya. Falyahris ala ahsani at-turuq, hendaknya orang itu bersemangat untuk mencari jalan-jalan yang terbaik ya untuk menegakkan hakikat dari sedekah di bulan Ramadan. Baik, wallahu la yudayyi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang miskin, orang-orang yang berbuat baik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami dari kemunafikan. Wa amalana minar riya. Juga amalan-amalan kami dari sikap riya. Wa alsinatana minal kadzib. Dan sucikan lisan-lisan kami dari dusta. Wa ayunana minal khiyanah. Dan juga mata-mata kami dari khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal ayun, karena sesungguhnya engkau mengetahui mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Waghfir lahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami serta kaum muslimin. Baik. Barakallahu fikum.